Lah, tapi saya tadi dengarnya bukan anak dewa sih sebenarnya. Tapi nanti kita tanya ya, pulang dari sini. Coba, nanti kita tanya Cipi aja, tanya Cipi. Tanya Lana ya. Nanti kita Oke. titip Cipi ya pertanyaannya. Maaf ya, saya merasa gak enak gitu. Enggak, Tapi tahu gue emang anak dewa. emang anak dewa untuk ininya sebutan kayak EVOS Sebutannya fansnya. iya. Untuk fansnya. Tapi Setahu kan, gue juga gitu. tapi jargonnya aku tadi Iya, jargonnya beda, samar-samar beda. Tapi kita akan move on ke draft ban and pick di game yang ketiga di mana udah ada Fanny dan Digi yang di ban untuk sisi Dewa United, tapi ada Akai dan Wan. Akai dan juga Wan. Oke. Wan tadi digunakan oleh Brans, gak boleh bermain lagi. Oke, ada Digi. Atlas tapi udah bisa pindah tangan sih ke arah Dewa Iya, United. harusnya ya. Ya, hero-hero momentumnya bakal seperti apa yang dibuat oleh Dewa United. Melihat ada Sacho juga menjadi salah satu roamer dengan Balmon dari tadi belum keluar ya? udah dong Udah EVOS. tadi di game pertama, Game pertama. EVOS. Oh iya, game pertama, sorry. Dan kita akan lihat dulu nih dari banning phase yang pertama. Ghost Icon akan menuju ke arah manakah? Faramis mungkin, yes, dan Faramis yang terlalu mahal untuk didapatkan berarti Pakito. Waduh, tinju di Gak balas bakal tinju. dikasih untuk Psychot, lebih baik diamankan terlebih dahulu Benar, untuk benar. first pick dari Dewa United. Daripada jatuh ke tangan Psychots yang lagi megang win rate 100%, Iya, mendingan di pick sama Van Sohei. betul. EVOS Icon Oh, Lanaya merespon. juga bisa. Lanaya juga bisa. Cloud-nya kali ini di tangan Brans. Wah, udah mulai bermunculan hero-hero power pick dari kedua tim. Oke, tapi nggak akan ada gift ya untuk EVOS. Masih Iya. ada opsi menuju ke arah Lilia mungkin? Tunggu, Lilia tadi udah tadi belum ya? mungkin ada Franco. Dari mana EVOS? Iya, Dari- Lilia, bisa. Iya bisa ini masih. Oh, Chow Jungle Chow kah? Jungle kan? Karena selama Versik masuk ya, itu di minggu kedua setelah Versik masuk, Chow Jungle muncul untuk EVOS Icon. Dan ini juga dari lihat Cloud-nya Brans, total di picknya 8 kali, win rate-nya 88%. Iya, tapi udah pecah seenggaknya. Pecah sekali apa dua kali berarti? Sekali berarti. Sekali berarti ya. Heeh. Oke, kalah sekali Cloud-nya, tapi ini tetap aja Mengerikan ya. ngeri bro. Tapi aku tuh mengingat ya dari apa namanya debut Brands ya dari Ya. sedari dari MPL season 3. Kan dia udah gabung BTR kan di season 3 ya. Ya. Dan aku kalau dulu kan orang menganggap Tuturu King of Marksman. Iya. Brands juga salah satu sih. Betul. Pengguna marksman yang cukup baik gitu loh. Tapi di gini, Digi. dengan adanya Natalia, ini bakalan jadi salah satu bumbu buruk untuk seorang Cloud loh. Karena kita nggak pernah tahu Natalia itu ada di mana dan bahkan kalau misalkan emang gini loh. Seorang Cloud biasanya naruh battle mirror image itu agak jauh. Dan kalau misalkan emang ada team fight-nya, dia bakal naruh di tempat yang sekiranya sepi banget. Nah itu bisa jadi tempat untuk ganking dari seorang Natalia. Itulah salah satu hal yang menakutkan bagi seorang marksman ya, itu adalah Natalia. Tapi dengan posisi seperti ini Natalia roamer berarti sudah bisa dipastikan bahwa roamer dari teman-teman Dewa United ini bukanlah roamer yang untuk tebal ataupun untuk CC. XP. Jadi mereka butuh juga yang namanya crowd control tapi dari segi laning yang lain, contohnya Yuzong dari XP lane-nya. Atau misalkan bisa ke arah Uranus karena Uranus dari Dewa ini belum keluar kan. Tapi gini sih, dengan pemilihan Selena, seenggaknya meminimalisir pergerakan-pergerakan Ya dari itu udah Natalia. mulai minimalisir. Walaupun sebenarnya masih ada High Loss, masih ada Rafaela juga sebenarnya. Oke. Tapi masih ada kemungkinan besar, siapa tahu ya, kita nggak tahu, Selenanya taruh di arah mid lane. Nanti roamernya bakal di surprise kayak Rafaela ataupun High Loss. Malah High Loss jungler, who knows? Who knows? Tapi Iya. kita akan lihat ya jawaban seperti apa yang nantinya akan mereka berikan. Kita akan lihat terlebih dahulu menuju ke arah banning yang kedua. Esmeralda bakal ditutup begitu saja. Dan juga kali ini dari Dewa bakal nutup lagi ke arah mid lane-nya nggak sih harusnya? Dari Dewa Mid lane harusnya dan- mid lane atau junglernya sih. Kalau jungler ini masih ada beberapa opsi, contohnya seperti Link. Link belum kan? Iya, Link. Link belum. Dimana Vesik lumayan menggunakan Linknya. Sementara dari segi EVOS mereka harusnya ngeban ke arah XP-nya sih, kayak contohnya. Ini juga masih flex pick soalnya. Iya, Ini ini masih cowoknya flex masih banget. bisa ditaruh di jungler ataupun di Roamer, XP, tapi XP. bakal di persempit aja ya dari XP lanernya di mana Poveus sekarang sudah di ban. Aku ngelihat ya, dua hero dari Dewa United, Pakvito sama Natalia. Hah? Sebenarnya belum ada sinergi yang cocok sama Yves-nya sih. Mereka kan butuh hero control ya. Hero Makanya tadi gue bilang posisi. Yuzong untuk Yuzong. XP.
Atau Ruby. Ya Ruby juga bisa. Ruby oke sih. Kalau emang mau bangun sisi yang kuat, seenggaknya minimal I'm offended-nya berarti dengan Ruby-nya bisa on point. Baru ada reward manipulation. Tapi Ruby XP ya berarti ya taruhnya ya. Harusnya. Iya. Oke. Pakai jungler. Kita bakal ngeliat aja nih sinergi seperti apa yang bakal dikeluarkan Dewa United dengan ada dua hero Pakito dan juga Natalie bersama dengan Eve. Asumsinya adalah Pakito menjadi jungler, berarti Dewa United masih kurang di arah gold lane dan juga XP lane-nya. Di arah gold lane, kalau untuk ngomongin ke arah hero-hero area of effect yang seperti ini besarnya, Iritel juga bisa menjadi salah satu pertimbangan. Tapi kalaupun nggak ada, kalau misalnya memang nggak ada Iritel, Brody pun juga masih Brody bisa. sih, aku lebih setuju Brody. Dia kalaupun ketendang dia masih bisa punya masih bisa lumayan nerima damage-nya lah. Terus juga kalau dia disamperin Cloud juga bisa diberhentikan. Ya, Blazing Duetnya bisa berhenti. Dan ada Brock yang di-ban oleh Dewa United. Ini menarik ya, tricky banget dari kedua tim ini di game ketiga. Mulai berbunculan unik-unik pick hero. Iya, bahkan aku mikirnya cowoknya juga bakalan flex pick banget sampai dari Dewa ngambil ke arah last picknya. Karena kalau misalkan ngambil ke arah jungler yang sekiranya seperti Assassin, ataupun yang nggak terlalu tebal-tebal banget, cowok bisa jadi ke arah jungler dan Pakitonya misalkan ke arah XP. Tapi kalau Pakitonya ternyata memang jungler, harusnya sih cowoknya jadi Rom. Bisa jadi ngambil ke arah jungler tank. Kayak misalkan ada Baxia atau mungkin ya Hylos juga bisa supaya buka Natalia. Iya, Natanya udah ada counter dari Abyssal Trap Selena. Dan mungkin kalau emang mau menghentikan pergerakan Natalia mau nggak mau Hylos. Cuman repot early-nya Hylos. Apa? Mananya pasti boros banget. Itu yang jadi salah satu. Baxia. Oh berarti ini cowoknya bakal taruh di XP sih harusnya. Untuk Psychots ya. Ini Baxianya bakal taruh di jungler. Tapi masih flex lagi, ini Baxia juga bisa taruh di XP. Iya. Ini terlalu fleksibel sebenarnya dari EVOS Icon. Dan ini sebenarnya membuat dari Dewa United mungkin berpikir seperti kita juga. Ini lo taruh mana nih hero-hero ini nih? Wow. Masya. Clean. Masya dan Clean ya, oke. Menjadi satu berarti Masyanya XP, katanya di Rom, Clean-nya untuk Altamis, Case pakai Yves, dan satu jawaban untuk EVOS Icon, satu pick terakhir. Jadi masih gak ketebak sama sekali loh. Tapi harusnya ini XP sama jungler kayaknya udah kelihatan sih. Tapi ternyata Benedetta. Benedettanya Versik berarti. Harusnya. Enggak, Benedetta menurut Versik. Versik Baxia. Cloud pun Selena, Branche Cloud, Bajannya. Oh, berarti Romer Chow dan juga Selena mid. Ini akankah muncul dua roamer? Kemarin juga sempat ada hero pick off kayak gini nantinya. Cloud-nya bakal pakai item roam juga. Setuju, bisa jadi banget itu. EVOS Icon dengan dua roamer, sedangkan dari Dewa United ini mereka again and again 3 hero single target. Aku penasaran bagaimana Yves bisa berkontribusi nantinya di arah teamfight besar-besaran. Reward manipulation-nya digunakan untuk apa? Apakah untuk high ground defense atau high ground attack? Kita bakal ngeliat aja di game ketiga, match point untuk kedua tim. Dewa United dan juga EVOS Icon. Yes, tapi kalau untuk pick off demi pick off aku lebih suka EVOS. Tapi kalau untuk team fight sih harusnya dari sisi Dewa United ya. Tapi itu adalah plus minus harusnya untuk kedua tim. Tapi eksekusi seperti apa yang akan mereka sajikan, karena game yang 3 di match point penutup di hari ini akan segera dimulai. Oke, kali ini Lanaya Versik sudah berada di posisi masing-masing, selalu mengambil setiap objektif yang ada. Cloud pun sudah membantu juga, Case pun datang, masih santai dari kedua tim. Pastinya Bajan, wah, menjadi roamer bandel, menjadi roamer yang bakal coba untuk ngeharas, memberikan setiap informasi yang ada. Cuman hati-hati dengan adanya Sacho dengan Natalinya, terutama Brans. Masih coba untuk mengamankan area jungle masing-masing, dan ini kalau bisa dibilang dua roamer yang agresif ya. Harus punya agresif gameplay gitu dengan Natalia dan juga Chow-nya. Tapi lihat Bajan yang udah mulai main ke kerangan dari milik seorang Sako. Bakal coba untuk dihindari, tapi udah ada tanda seru di atas kepala Bajan. Membuat dia harus mundur terlebih dahulu. Ya, bahkan Psycho juga tadi turun gunung ya. Dia sampai ke arah purple buff-nya Lanaya, benar-benar ngerusuh. Oh, aduan Versik dan juga Lanaya. Dan bahkan Versik hanya menggertak aja. Coba, keluarin sudah. Retri lu, mana. Dan akhirnya Retrinya juga ke-trigger ya. Tapi lagi-lagi kali ini di arah bawah Lanaya terkena dengan Abyssal Arrow. Dan Abyssal Trap-nya membuat dia kali ini harus mundur. Tapi lagi-lagi lontaran Abyssal Arrow, lagi-lagi menginjak Abyssal Trap. Lanaya cukup struggle juga karena cicilan demi cicilannya yang membuat dia, kita lihat juga nggak memiliki HP yang full. Ya, aku setuju banget. Tapi di bagian bawah coba untuk dibantu saja Altamis oleh Lanaya.
Kali ini mencoba untuk mengambil ke arah Gold Shield. Brand masih level 2 tapi Bajan sudah mulai datang. Belum ada The Way of Dragon tentunya masih level 3. Altamis pelan tapi pasti mulai mencicil-cicil ke arah Gold Shield di bagian Balik top lagi lane. sih, kalau Clean sih aku sukanya dia punya pasif dari quick draw-nya itu double shot ya. Ya. Yang dimana dimantul-mantul ke belakang juga, Cloudgun! tapi dia ternyata Cloudgun yang ternyata menjadi first blood yang pertama. Lanaya juga kali ini udah kehilangan HP-nya dan harus mundur terlebih dahulu, tapi Van Sohe udah mulai hadir. Mencoba untuk memberikan sedikit damage-nya, tapi seperti yang gak cukup karena gak ada follow up damage berlebih lagi. Dan Van Sohe udah kehilangan beberapa HP-nya. Wallet Final Blow dikeluarkan, tapi Van Sohe masih bisa selamat. Wow. Pertarungan barusan cukup menegangkan. EVOS Icon punya chance besar untuk dapetin ke arah Turtle. Yang pertama, ada Bajan versi juga saling mendukung di bagian Turtle Pit-nya. Sedangkan untuk Lanaya sendiri yang baru hadir memang cukup sulit untuk bisa catch up. Tapi udah ada satu Blazing Duet untuk clearing minionnya saja. Cuman jujur ya, dari mata Ninja Choji melihat Lanaya ngambil ke arah High Endre ini cukup unik. Karena biasanya Pakito itu menggunakan emblem assassin tapi killing spree. Iya. Kalau misalkan ngambil ke arah High Endre, apalagi dengan ada tambahan move speed dan juga physical penetration, berarti Lanaya ini mungkin akan set up untuk melakukan team fight setelah adanya Shaco yang melakukan dive-in ataupun ganking. Kalau misalkan bermain seperti itu, otomatis Dewa United akan bermain dengan cara kiting. Cuman problemnya adalah kalau main kiting, ini Vertic bisa loncat ke depan loh. Dia bakalan bisa cepat untuk mengejar teman-teman dari Dewa United dan bahkan bisa nge-slowdown mereka dengan adanya Tortoise Pusans. Iya, itu yang jadi masalah besar. Iya. Kita bakal tunggu aja. Bakal seperti apa team fight yang akan dilakukan oleh kedua tim. Masih dengan fokus di bagian bawah sana. Sacho udah melihat ada Bajan di rerumputan. Sudah diberikan informasinya. Lanaya juga Case 4 bahkan. Ini formasi 4-1. Tapi Versik ternyata di atas. Oh, buru-burikan Lele. Kena Lele Lanayanya. Sacho mencoba maju ke arah depan. Tapi hilang. Reward manipulation dia terbuka. Cloudgun udah lama caman. Dan Case berhasil menumbangkan Cloudgun. Satu member dari EVO. Satu member dari Dewa kali ini. Blazing Duet dari Brass. Versik datang jauh-jauh dari atas. Mencoba untuk membubarkan masa Dewa United. Psychos pun mencari sosok di mana Altamis. Lion of Paradise. Electro pada blow. Altamis selamat cabar karena Versik kali ini berhasil menumbangkan Altamis. Shield of Spirit dan Shield Unity yang on point dari Versik berhasil untuk mempani serang Altamis. Tapi lihat kali ini terkena dengan adanya satu buah trap juga. Berhasil untuk ditumbangkan Lanaya. Meanwhile the top lane dari Van Sohi masih mencoba untuk mendapatkan objektif outer turret di arah top lane-nya. Tapi balik lagi ada Bajan dan Psychots yang siap untuk menghadang hal tersebut untuk terjadi. Oke, Versik nyolong ke arah orange buff-nya. Dan retribution udah dipakai. Informasi dari Versiknya nggak bisa bertahan terlalu lama. Abyssal Trap ditambah dengan correlate dari Cloudgun membuat Sacho pun hilang begitu saja. Iya. Tapi pertukaran Versik agak rugi, tapi ada satu buah arrow yang masuk ke Altamis. Altamis di bagian belakang Bajan mencoba untuk mencari momentum yang tepat. Altamis yang masih bisa bertahan kali ini. Oke, Bajan agak sedikit ragu-ragu ya tadi ya. Dia mau mengeluarkan Way of Dragon-nya, Ya. tapi padahal ready. Tapi kali kita lihat juga di mana Altamis yang sudah siap untuk mencicil outer turret di arah bottom lane. Bakal coba untuk mencari satu kompensasi juga, tapi Bajan udah mulai siap menjadi garda terdepan untuk EVOS Icon dengan satu buah jet kundonya. Wah, ada Lele yang connect, tapi reward manipulation karena Bajan. Cloudgun mengejar ke orang yang di belakang, yaitu Bajan. Yang harus hilang begitu saja. Teman-teman dari Dewa United kali ini kehilangan satu setelah Versik berhasil mendapatkan sosok Natalia. Wow, ini balik lagi. Sakonya nggak bisa yang on point untuk menculik hero-hero tipisnya ya. Karena balik lagi di sini ada Versik juga yang kita tahu notabene dia adalah seorang tank yang udah siap berpatroli juga dan bahkan satu tabrakan dari shield Unity-nya ini. Tadi Ini sebenarnya susah banget untuk halau. iya sih. Tadi sebenarnya Cloudgun tuh bagus banget untuk membuka map karena ada Bajan di situ kan. Karena Bajannya pengen coba untuk di cover dengan ada bisa ngerow, tapi ternyata gak bisa juga sama anak-anak Dewa United. Mereka terlalu tanky banget. The Way of Dragon dibuka Blazing Duet. Case dalam ancaman dan itu dia Case hilang. Versik, Altamis pun terpaksa mengeluarkan satu flickernya. Knockout strike karena Versik masih
selamat lagi nyawa dari anak-anak EVOS Icon. Yes, dan lagi-lagi kita lihat ada objektif gaming ya dari Brans yang berhasil untuk menghancurkan satu outer turret dari bottom lane. Membuat dari Goldswingnya sekarang udah bergerak menuju ke arah 3000 Coji. Iya, dengan network perbedaan seperti ini otomatis EVOS memang dari tadi megang gamenya dengan sangat-sangat baik sih. Apalagi dengan 2 turtle yang udah diambil, dengan ada yang menjangkau juga dari versi. Udah mulai kelihatan gerak-geriknya, The Way of Dragon dibalaskan dan Sancho pun menghilang di tangan Brans. Ini pertukaran yang cukup tidak adil bagi Dewa United. Karena ini gak ada lagi informasi map nanti yang dibuka. Iya, tapi masih cepet lah ya dari cooldownnya juga. Karena ini masih menit ke-6. Tapi Cyclops yang udah mulai tercicil dari segi itemization. Kita sudah bisa intip juga. Iya, bahkan kalau misalnya kita lihat dari segi itemization yang benar-benar berasa banget damage-nya untuk sekarang, itu ada di tangan Cloud dengan adanya DHS dan lagi menuju ke arah Golden Star. Tapi sisanya Cyclops juga sakit banget itu dengan ada Electro Funnel Blow yang dimana walaupun baru aja dimodalkan dengan Bloodlust. Iya, Altamis kena tabrak lari, nggak bisa ngapa-ngapain lagi dan Case pun kali ini harus mundur terlebih dahulu. Udah nggak punya sprint lagi, tapi sepertinya bakal coba untuk di dive in. Bajan menjadi garda terdepan bagi EVOS Icon dan merelakan saja satu outer turret di arah top lane-nya hancur. Dan kali ini dari Dewa masih belum bisa menyentuh satu turret pun dari EVOS Icon. Loh, masih utuh. Bottom tuh kayaknya. Bottom sih memang ya coba untuk dihabisin tapi kayaknya nggak terlalu bisa. Mungkin karena ada Brans depan sana, cuman fokus kita di bagian tengah. Lana ya coba untuk memberikan pressure ke arah Versiknya bersama dengan Cloudkun mulai hadir. Tapi di bagian atas, wah, Psychotsnya dimanja-manja di atas sana. Karena apa? Dia berhasil mendapatkan satu inner turret. Seperti dia menyisakan base turret aja untuk dengan United. Wow, ini dari EVOS benar-benar objektifnya ya. Dimana Turtle lagi-lagi berhasil untuk di-secure tanpa adanya kontes sama sekali. 3 kali Turtle. 2 turret yang udah dikantongin juga, tapi kali ini Van Sohe-nya bakal mencoba untuk jadi satu target operasi. Wave Dragon-nya connect, tapi Van Sohe masih bisa terlalu tanky untuk mundur. Tapi Sako bakal coba untuk digigit lagi, digaruk dengan adanya satu pergerakan dengan sangat luar biasa dari Cloudkun. Tapi lihat 3 member dari Dewa United berhasil untuk dihilangkan. Dan itu bagus banget dari Brans. Dia cuek lihat ada 2 orang member dari Dewa United. Yang dia kejar adalah Case. Dia maunya Case ke arah belakang dan itu dia lelenya connect. Electro Final Blow mencoba untuk mengejar Lana dan ancaman. Terkena tabrakan dari Versik membuat tersisa praktis hanya Altamis yang berdiri tegak untuk Dewa United. Wow, ini satu inner turret juga bakal diruntuhkan di arah bawah, begitupun di arah tengah. Udah nggak ada lagi yang bisa mendefense karena lihat base turret 3-3-nya di 3 lane yang berbeda sudah terekspos dari Dewa United Esports. Dan bahkan kali ini dari peperangannya Lanaya juga nggak bisa melakukan hal yang lebih banyak lagi karena dia mau nabrak siapa? Iya. Dia mau maju ada Lele, dia mau numbangin Versik terlalu tebal. Iya, makanya itu kalau misalnya kita lihat satu-satunya frontliner yang benar-benar bisa ngejagain teman-teman dari Dewa adalah Van Sohe. Tapi Van Sohe dari tadi pun walaupun dia punya 3 darah sekalipun, kalau udah ditenggal sama seorang Cho, apalagi masuk ke dalam turret, nangis dia. Cho dijamin dia bakal nangis karena memang sejauh ini nggak ada yang bisa sustain dari depan sana. Oke, memang ada Shaco yang bisa ngambil ke arah Brans, tapi Brans pun cepat banget untuk mencoba mengalihkan perhatiannya dengan ngambil ke arah Blazing Mirror, Battle Mirror Image gitu loh. Dan bahkan Bajannya pun dari tadi kalau di saat nendang itu selalu on point. On pointnya dalam artian apa? Selalu melindungi Brans. Iya. Kita nggak pernah jauh ngelihat Cho dengan Brans. Pasti Cho sama Brans, Joe sama Brans. Dan sisanya Cloudkun itu cuman ya sekedar mancing. Kalau ada momentum terbuka dengan adanya beberapa player kena trap, ya udah kalau hajar. Tapi kalau misalnya terlalu dalam ya udah nggak usah. Udah selalu kayak gitu. Tapi dari Cloudkun juga patut di respect ya. Tapi selain Psychos dalam ancaman, Electro Final Blow-nya tercancel tadi sempat, tapi Versik udah mulai datang. Bajan pun datang. The Way of Dragon Blazing Duet. Altamis lawannya tidak bisa menahan. Damage yang dihasilkan oleh EVOS Icon. Dan bahkan anak-anak EVOS kali ini sorak-sorai di belakang kita merayakan bagaimana poin kill yang didapatkan ke arah Altamis. Wow, tadi juga gue cekan ya dari Psychots, keren banget sih dia pakai Benedetta-nya, dia bisa ngebalikan, bahkan dia nggak tumbang sama sekali. Tapi Brans bakal coba untuk digaruk lagi karena Van Sohe kali ini menjadi garda terdepannya. Tapi lihat, ada backupan yang luar biasa Cloudkun. Coba untuk nahan dengan adanya Abyssal Arrow dan Abyssal Trap yang dikeluarkan membuat dari Van Sohe gak bisa maju lebih lagi. Dan ini dia dimana Lord yang pertama berhasil untuk diamankan oleh EVOS Icon lagi-lagi tanpa adanya kontes. Balik lagi, Joji bilang Cho Cloud, Bajan beras selalu kayak gitu. Dynamic duo ya? Dynamic duo double B bro. Double B. Iya, Brans Bajan bro. Mungkin abis ini combo Brans Jan?
Brans jajan. Bisa. Tapi ini dia dari segi itemnya kita bisa melihat bahwa adanya Demon Hunter, Golden Staff dan juga Malefica udah wajar ya. Kenapa tadi damage seorang Cloud ini besar banget. Cuman kalau misalnya kita lihat ke arah Clean, ini Clean gak punya damage yang terlalu jelas. Dia punya Wind of Nature dan dia punya Endless Battle. Tapi berarti ini dari seorang Clean ya dia ngambil di posisi tengah-tengah. Damage-nya gak mau terlalu gede banget tapi dia juga gak mau ngambil jaminan bahwa dia bisa selamat melawan physical attack yang benar-benar besar banget. Nah sisanya seorang Natalia. Dia adalah assassin. Itemnya baru Blade of Hephaestus. Tapi bisa dilihat bahwa item dari teman-teman EVOS ini udah banyak banget dari segi defensifnya. Gimana menembus? Yes, tapi kali ini Lord yang pertamanya udah mencoba untuk masuk ke arah base turret di arah tengah. Udah mulai ada satu jet kundo tapi lihat tabrakan kembali dikeluarkan oleh Versik. Van Sohi terkena jet kundo membuat dia juga gak bisa berbuat banyak lagi. Mencoba untuk mencicil saja Lordnya. Tapi lihat base turret di arah top lane berhasil untuk dihancurkan di tangan seorang Brand. Ini EVOS Icon dapat Lord yang biasa aja, tapi mereka berhasil mendapatkan 2 base turret. Ini keuntungan yang luar biasa bagi EVOS Icon. Mereka benar-benar mendominasi permainan kita di game yang ketiga. Bajan coba untuk hadir dengan jet kundo ini keluarkan. Dan ada Brand. Blazing duel ke arah Pasohe. Memberikan efek kejut ke arah teman-teman Dewa United. Bahkan satu base turret berhasil dirontokkan. Psychos kali ini dengan Last Final Blow dan King menjadi korban The Way of Dragon. Tapi gak ada damage yang masuk. Pasohe terus garis depan mencoba untuk memukul mundur anak-anak EVOS Icon. Lele belum connect siapa-siapa. Sacho sneaky picky mencari member yang pas. Brand kali dalam ancaman dan kali ini Bajan harus hilang. Reward manipulation tapi gak bisa memukul mundur EVOS Icon. Sacho tumbang kali ke-6. Yes, dan satu reward manipulation tadi tak tergapai ya. Dan ini kan menjadi satu informasi yang penting banget. Dimana nantinya nggak akan ada reward manipulation untuk fight yang terjadi dalam 30 atau 40 detik ke depan. Itu tadi aku bilang, ini Iya. dengan ada kehadirannya Yves. Ketika dari Dewa United hanya mengandalkan dari single target, susah. Iya. Susah banget. Tapi kali ini Van Sohe di garis depan. Kali 2 dari SP-nya dicicil-cicil oleh Brans. Ada Psycho, bocor. Final Blow. Van Sohe bocor darahnya dan hilang begitu saja di tangan Altamis. Versik. Blazing duel ke arah belakang. Masih ada Wewen untuk menyelamatkan dirinya. Tapi Lanaya mencoba untuk maju. Mencoba untuk mendefense minion yang ada. Dan membuat EVOS Icon harus bersabar lagi. Yes, dan EVOS Icon juga kali ini udah diperkuat dengan munculnya Bajan kembali ya. Setelah tadi dia sempat tumbang di tangan Sako. Tapi masih aku apresiasi ya dari kebijakan yang terjadi dari EVOS ya. Karena memang nggak mau terlalu memaksakan. Walaupun tadi sempat Altamis di depan base-nya kena Lele. Benar. Bajan tuh B-nya bijak. Tapi emang dari segi damage pilarnya emang dari Brans sih. Dari Brans yang gak tumbang sama sekali. Otomatis Torres Busan bakalan jadi finisher bagi teman-teman Dewa United. Sementara dari Dewa United Lanaya sampai sekarang pun masih belum ada kill ataupun assist. Karena sesusah itu dia untuk mencoba melaju ke depan sana. Shaco yang dari tadi mencoba untuk mengambil ke arah pertukaran, trading. Tapi yang dia ambil adalah Bajan. Itu adalah contoh dari bisa dibilang penggunaan Roman yang kurang worth it sih menurut matanya Joji. Karena tadi sebenarnya ada Brans yang juga tinggal sedikit darahnya. Oke. Dan itu dia ya, dimana ada Lord yang berhasil untuk didapatkan tanpa adanya kontes sama sekali. Tapi ternyata Lanaya yang berhasil untuk dihilangkan dengan nantinya muncul Lord yang sudah dinacapi lihat Sakonya. Gak bisa lagi untuk bertahan, Blazing Duet sudah dikeluarkan tapi Van Sohi gak bisa lagi menahan damage yang begitu banyak. Karena lihat HP barnya juga udah mulai tercicil. Soe dalam ancaman masih mencoba untuk berlari-lari tapi gak bisa lagi. 3 player dari Dewa United hilang dengan adanya Lord yang muncul dari sisi EVOS Icon. Wow. 3 orang hilang dari Dewa United. EVOS Icon, Bajan masih memiliki Immortal. Masih cukup berani dia tentunya nanti untuk maju mendapatkan ke arah Altamis ataupun ke arah Case. Lord sudah berjalan di area tengah. EVOS Icon mencoba untuk membobardir pertahanan terakhir dari Dewa United. Bagaimana Versik udah muter-muter juga di sana. Altamis dalam ancaman. Electro Pineapple reward manipulation dan connect. Tapi Lele lebih connect karena Case. Dan Bestara terbuka lebar. EVOS Icon mengamankan game yang ketiga. Wow. Udah mulai terdengar ya. Woi. Sabar. Tahan dulu. Respect. Aduh, makanya teriakin gak bikin BOE. Gak bikin BOE. Ada gue Clouda tapi gak bikin BOE. Sabar. Wow.